الحمد لله واحد القهار خلق الليل والنهار وجعل السماوات والبحار وسخر الشمس والقمر أشهد أن لا إله إلا الله سيد المرسل وآل آله سيد المختار ومن تبعهم بإحسان إلى الجنة ونار قال الله جل جلاله بعد أعوذ بالله السميع العليم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم قال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat arsadana wa arsadakumullah usina wa iyyakum jami'an bitaqwallahi azza wa jalla bisam'i wa ta'ah. Fa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasi fa 'alaikum bisunnati, yani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, yakni sunnah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain. Jemaah sekalian kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sebagaimana wasiat para khutbah, wasiat para khatib terdahulu mengajak kepada kita dengan wasiat takwa, maka di kesempatan yang mulia ini, di kesempatan yang bahagia ini, di kesempatan yang penuh dengan iman, khatib pribadi mengajak dalam diri khatib kepada hadirin, kepada kaum muslimin, mari bersama-sama kita tingkatkan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita bersama-sama tingkatkan ruhiyah kita. Mari kita tingkatkan amal soleh kita. Dan mari kita tingkatkan nilai fastabiqul khairat dalam diri kita, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan kualitas yang terbaik, insyaallah ta'ala Allah akan berikan kepada kita makom yang terbaik, tempat yang mulia, yakni Jannatul Firdaus. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa ammal ladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wa amilu salihat, kemudian mereka beramal kebajikan, maka Allah pastikan bagi orang-orang yang punya dua tipe tadi, iman dan amal soleh, maka mereka fahum fi raudhati yukhbarun. Allah pastikan mereka akan bahagia, akan senang, gembira, tertawa di dalam surga, dan itulah puncak kenikmatan bagi seorang muslim. Jemaah sekalian sidang Jumat rahimakumullah, tidak kita pungkiri bahwa iman dengan perkara-perkara gaib itu bagian daripada prinsip seorang mukmin dalam menyikapi wahyu dan hadis Nabi yang sahih. Ada sebuah hadis jemaah sekalian yang dimana Nabi katakan hadis ini kurang lebih 14 abad yang lalu. Bisa kita katakan hadis ini adalah hadis yang dimana Nabi sudah sampaikan sejak awal. Kemudian dikatakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Anas bin Malik mengatakan, "Law haditsakum hadisan sami'tuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya akan kabarkan kepada kalian, kepada sahabat-sahabat Nabi, kata sahabat Anas bin Malik, saya mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, yang kata beliau mengatakan,
lam uhadditsukum bihi ahadu ghairi. Yang dimana saya tidak akan bercerita lagi kecuali kepada kalian. Maka beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat. Dan ini hadis yang Nabi sampaikan 14 abad yang lalu jamaah. Nabi gambarkan di antara tanda-tanda hari kiamat ayyur fa'al ilmu, di mana ilmu itu akan diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal awal ketika Islam datang sampai kemudian Nabi menerima wahyu sampai menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan di era sahabat itu adalah masa-masa keemasan ilmu. Masa-masa di mana kejayaan, kemuliaan Islam ada di era sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah memprediksikan, sudah mengkabarkan, sudah menginformasikan bahwa nanti di antara tanda-tanda hari kiamat adalah dengan diangkatnya ilmu. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau menjelaskan, dengan diangkatnya ilmu adalah dengan dimatikannya atau diwafatkannya para ulama. Kita lihat jamaah sekalian, flashback ke belakang. Kalau berbicara ulama yang rasikh, ulama yang benar-benar punya kapasitas ilmu din, ilmu agama yang benar-benar kita akui, adalah mereka mungkin barangkali yang paling dekat adalah para imam seperti Ibnu Taimiyah, Imam Nawawi, Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Atau mungkin kita kembali ke belakang lagi adalah para 4 madhab. Ada Imam Malik, ada Abu Hanifah, ada Imam Syafi'i. Ini kalau kita kemudian lihat mereka beliau sudah wafat, berarti salah satu indikator zaman hari ini dengan sedikitnya ulama yang benar-benar rasikh. Dengan diwafatkannya beliau mereka berarti kita sudah mendekati hari kiamat. Bukan cuma itu jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi kita menegaskan dan menambahkan di antara tanda-tanda hari kiamat atau dekatnya hari kiamat adalah wayak sural jah, maraknya dan banyaknya yang namanya kebodohan. Sehingga ketika kemudian Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Ilmi, beliau mencantumkan salah satu kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah al-ifta'u bi ghairi ilmin. Banyak orang memberikan sebuah fatwa atau mungkin statement atau mungkin jawaban terhadap agama, tapi tidak ada dasar yang benar, wa na'udzubillah. Sehingga kemudian kebodohan itu menjamur di negeri ini. Yang benar jadi salah. Yang tadinya tauhid dianggap itu adalah perbuatan syirik. Dibenci orang, ketaatan dianggap kemaksiatan, wa na'udzubillah. Karena kebodohan sudah menyebar di negeri ini. Yang ketiga Nabi sebut di antara ciri-ciri hari kiamat adalah wayak sural zina. Wayak sural zina, banyaknya zina di negeri ini. Dan yang keempat jamaah sekalian ini yang barangkali sempat viral di negeri kita, yakni Nabi sebutkan di hari akhir akan muncul orang-orang peneguk minuman keras. Nabi katakan wayak sur sobral khamri. Kita akan lihat di mana-mana di seluruh penjuru banyak orang yang meneguk minuman keras. Padahal jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita kembali ke zaman Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidun yang keempat, siapa saja yang dijumpai di zaman beliau meneguk minuman keras, mau sedikit mau banyak, maka minimal 2 sanksi yang dia dapat. Sanksi pertama, dia diderah, dicambuk sebanyak 40 kali. Bagi orang-orang yang ketika minum khamr mau mabuk gak mabuk dicambuk. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang paling fatal bagi orang yang peneguk minuman khamr adalah fahada ya'malu al-kabair. Aktor-aktor pelaku dosa besar. Lalu muncul kemarin sempat barangkali kita dengar, barangkali mau dilegalkan. Walaupun dengan beragam nama yang diberikan oleh manusia dengan penyebutan nama-nama khamr, tetapi ketika itu adalah perkara yang haram, walaupun namanya diganti sampai 1000 kali,
ketika esensinya sama jemaah, ketika kemudian bentuknya, sebabnya membuat mabuk, maka hukumnya tetap haram. Jemaah sekalian kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Nah, ciri-ciri ini hanya bisa ditangkap jemaah sekalian bagi orang-orang yang punya iman kepada hari akhir. Maka oleh karenanya salah satu orang yang beriman kepada Allah jelaskan di awal surah Al-Baqarah, yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua petunjuk, hidayah, inayah untuk senantiasa bisa mengatakan al-haq itu al-haq, al-batil itu al-batil. Aqulu qouli hadza innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah bi ni'matil iman wa bi ni'matil Islam. Salatu wassalam ala nabiyyina Mustafa Muhammad bin Abdullah wa usratihi wa ashabihi wa man sara ala manhajihi amma ba'd. Jemaah sekalian sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam hadis tadi, hadis dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dan hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, juga dicantumkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi melanjutkan, ada poin yang terakhir yang menarik jemaah. Setelah tadi diwafatkan para ulama, banyaknya kebodohan, banyaknya orang-orang yang meneguk minuman keras, banyaknya zina. Dan yang kelima Nabi sebut, di antara asratis sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah fayaksuru aw fayaqillur rijal fayaksurun nisa. Sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Dan ini pun bisa kita rasakan jemaah. Hari ini, detik ini kita bisa melihat jumlah persentasi laki-laki dan perempuan itu bisa dilihat sekarang. Yang nanti Nabi katakan di akhir zaman, perbandingan laki-laki dan wanita Nabi sebutkan, ya, khamsina imra'atan al-qayyimul wahid. Wanita itu 50 dibanding dengan seorang laki-laki. Berarti perbandingannya 1 banding 50. Apakah hari ini sudah terjadi? Mungkin perlu kita hitung, perlu kita analisa. Tapi yang jelas kondisi wanita itu lebih banyak sudah kita rasakan. Bagaimana di semua lini, dari masalah kemudian pemerintahan, kemudian dalam lini pendidikan, dalam lini bagaimana kemudian organisasi, banyak didominasi para wanita. Belum lagi nanti di masyarakat. Maka ini jamaah sekalian yang perlu kita siapkan diri kita untuk menyambut era yang penuh dengan fitnah yang disebut dengan asratis sa'ah. Hari-hari di mana sudah dekat dengan hari kiamat. Maka beruntunglah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, orang mukmin yang paham ketika mendengar hadis tentang nubuwah. Ini salah satu hadis nubuwah jemaah. Hadis nubuwah itu adalah hadis yang Nabi sabdakan, yang itu akan muncul nanti di akhir zaman. Dan fenomena-fenomena ini, bahkan huru-hara seperti ini, dari masalah kemudian banyaknya kebodohan, banyaknya penuguk khamr, banyaknya zina, banyaknya wanita, itu sudah menjadi fakta. Maka benar, Allah sifati Nabi kita Muhammad bin Abdullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi kita Muhammad bin Abdullah itu bicara dari hawa nafsunya, melainkan Allah berikan wahyu kepada beliau, sehingga ucapan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan terjadi. Salah satu bentuk iman kita kepada Nabi adalah tasdiqu fi ma akhbar. Membenarkan semua informasi yang Nabi sabdakan, yang Nabi sampaikan, dan itu telah sampai kepada kita. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita taufik inayahnya, sehingga kita benar-benar bisa tahu ini al-haq itu al-haq, al-batil itu al-batil. Dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah bimbing kita untuk senantiasa mendapatkan kondisi yang akhir hayat dengan kondisi husnul khatimah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al muttaqina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimis shalah wallahu a'lam bissawab.